Hai hai, balik lagi sama saya, Ute, dalam cerita Dipaksa Menikah. Yo, kali ini Intan sama Riko itu udah sampai bab ke-24. Wow, 24 guys. Mau tahu lanjutan cerita mereka? Mau nggak? Mau kan? Yuk, dengerin, tetap dengerin ya, please. Malam hari, karena sudah terbiasa tidur seranjang dengan Intan, kini Riko tidak betah tidur di kamarnya sendiri. Dari tadi ia sudah berusaha memejamkan matanya, tapi tidak bisa tidur juga. Ia sudah mencoba berbagai posisi. Dari telentang, tengkurap, meluk guling, miring kanan, miring kiri. Tetapi tetap saja ia tidak bisa tidur. Akhirnya, ia bangun, lalu menuruni tangga dan membuka pintu kamar Intan yang memang tidak pernah dikunci. Ia melihat Intan yang tidur telentang dengan nyenyaknya. Ia pun mendekati ranjang Intan, lalu merebahkan tubuhnya di samping Intan. Seperti biasa, ia mengamati Intan dari atas ke bawah. Saat matanya sampai di dada Intan, ingin sekali Riko menyentuh benda itu, tetapi ia selalu menahannya. Karena setiap tidur, Intan selalu melepas branya untuk menjaga kesehatan payudaranya, sehingga menonjollah puncak dadanya dari balik piyamanya. "Selamat malam istriku," ucap Riko pelan lalu mengecup kening Intan. Setelah itu, ia memasukkan tubuhnya ke dalam selimut yang dipakai Intan. Keesokan harinya, seperti biasa, Intan bangun jam 4 pagi untuk memasak sebelum berangkat ke sekolah. Ia membuka matanya lalu menggeliat dan menoleh ke samping. Betapa kagetnya ia saat melihat Riko tidur di ranjangnya. Ia pun mencoba mengingat kejadian sebelum tidur, dan ia ingat betul kalau Riko tidak tidur di kamarnya. Tetapi, kenapa ketika bangun Riko sudah ada di sampingnya? Intan pun bangun, lalu mengunci rambutnya dan masuk ke kamar mandi, mencuci mukanya untuk menghilangkan rasa kantuk. Setelah itu, ia keluar kamarnya menuju dapur, meninggalkan Riko yang tidur nyenyak di kamarnya. Intan memasak seperti biasa. Ia rela dan ikhlas memasak untuk Riko. Ada pepatah yang mengatakan bahwa cinta berawal dari perut naik ke hati. Artinya, ketika seseorang dihidangkan makanan yang dipadu dengan bumbu kasih sayang, akan muncul rasa cinta usai menyantap nikmatnya menu tersebut. Mungkin itu yang terjadi pada Riko saat ini. Setelah menaruh masakannya, kopi, dan susu di meja makan, Intan kembali ke kamarnya untuk mandi dan berganti pakaian. Ia melihat Riko masih belum bangun juga. Intan pun membangunkannya. Mas Riko, bangun mas," panggil Intan sambil menggoyang-goyangkan tubuh Riko. Riko pun berusaha membuka matanya. Ada apa?" tanya Riko sambil memicingkan matanya karena silau cahaya lampu. "Bangun mas, sudah pagi. Aku mau mandi," jawab Intan sambil merapikan selimut yang dipakai Riko. Iya, aku bangun abis kamu selesai mandi. Aku masih ngantuk," balas Riko lalu memeluk guling dan tidur lagi. "Ih, kenapa Mas Riko bisa tidur di sini?" tanya Intan. Riko tidak menjawabnya karena sudah tertidur lagi. Intan pun mengambil handuk dan seragamnya, kemudian masuk ke kamar mandi. Setelah mandi dan berganti pakaian di dalam kamar mandi, Intan keluar dari dalam kamar mandi. Ia duduk di meja rias menyisir rambutnya, memakai bedak, lip balm, dan lotion, serta menyemprotkan parfum pada bajunya. Setelah itu, ia membangunkan Riko lagi. "Mas, bangun, udah siang loh," ucap Intan membangunkan Riko dengan menepuk pipi Riko dengan pelan. Riko mencium bau wangi pada tangan Intan. Ia pun membuka matanya dan melihat Intan sudah siap berangkat sekolah. "Kenapa Mas Riko bisa tidur di sini sih?" tanya Intan sambil memakai jam tangannya. "Aku nggak bisa tidur di kamar aku, ya udah deh kesini," jawab Riko dengan suara serak khas bangun tidur. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah.